Halo, selamat malam. Selamat datang kembali ya untuk pertemuan kedua ini di mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai jurnal umum dan juga jurnal khusus. Jadi sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam tahapan siklus akuntansi. Oke, sebelum kita memulai melangkah lebih jauh mengenal siklus akuntansi, jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah kita harus mengenal mengenai rekening atau akun. Nah, istilah rekening atau akun ini merupakan istilah yang sangat mendasar sekali. Yang pertama harus kita ketahui terlebih dahulu ya, sebelum kita beranjak membuat suatu pencatatan transaksi. Jadi istilah rekening itu sama dengan akun, bisa juga nama lainnya adalah bahasa Inggrisnya account atau biasa disebut dengan perkiraan. Jadi antara rekening, akun, account dan juga perkiraan itu adalah satu keluarga. Jadi sama, itu cuma nama lainnya saja. Jadi sebenarnya apa sih rekening, akun, account ataupun perkiraan? Jadi itu merupakan suatu bentuk catatan ya, catatan yang terpisah yang dirancang oleh sistem akuntansi yang tujuannya untuk mengumpulkan data transaksi keuangan. Yang mana nanti ada bagian yang menunjukkan posisi kenaikan ataupun penurunan di setiap posnya, yang mana nanti akan berefek ke laporan keuangan. Kalau di Indonesia biasanya kita sangat mengenal hal ini, sangat familiar sama kita dengan sebutan account atau akun gitu ya, akun biasanya. Jadi bagian apa saja di dalam rekening, akun ataupun account ataupun perkiraan? Jadi ada 3 bagian. Yang pertama itu ada judul. Jadi judul di sini itu akan menunjukkan namanya akun itu akun apa gitu ya. Nah, bagi yang kalian sudah memiliki background akuntansi sebelumnya, artinya sudah pernah di SMK yang ada background akuntansi ataupun di IPS yang sudah dikenalkan dengan akuntansi, pasti sudah pernah mengenal berbagai macam akun. Nah, paling tidak yang sangat umum sekali contohnya adalah kas ya, kemudian piutang dagang, piutang usaha, modal saham, hutang lancar, hutang jangka panjang. Lah itu semua adalah akun dan masih banyak lagi akun-akun yang lain ya. Bisa juga peralatan, perlengkapan, persediaan, kendaraan, mesin, itu semua adalah akun ya. Jadi kalau mau menulis pasti harus nama-nama akun yang saya sebutkan tadi seperti piutang, kendaraan, peralatan itu akan dijadikan sebagai judul dari akun tersebut. Kemudian di setiap akun itu pasti akan memiliki tempat untuk mencatat kenaikan akunnya, kenaikan ya posnya gitu ya, kenaikan akunnya. Jadi contohnya seperti sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kalian kan sudah belajar mengenai persamaan dasar akuntansi, yang mana rumusnya itu adalah aktiva sama dengan pasiva, yang mana kalau dijabarkan lagi adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal, karena kewajiban ditambah modal itu merupakan komponen dari pasiva ya. Nah, dari sinilah aktiva sendiri kalau mau dipecah ke bagian yang jauh lebih detail lagi, aktiva itu terdiri dari kas, piutang, kemudian kendaraan, peralatan, perlengkapan. Itu semua adalah aktiva, artinya aset, kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, untuk menghasilkan laba gitu ya, mendapatkan keuntungan perusahaannya. Nah, dari rumus matematika itu sebenarnya kita sudah bisa sebagai dasar untuk melakukan pencatatan apabila kita melibatkan akun dalam sistem akuntansi ini. Artinya karena aktiva itu posisinya di persamaan dasar akuntansi sebelumnya sama dengan ya, sebelumnya sama dengan artinya dia kan berada di posisi kiri. Sedangkan kewajiban dan juga modal kalau kita menuliskan menggunakan persamaan dasar akuntansi kan posisinya setelah sama dengan, artinya bertambahnya artinya dia posisinya di sebelah kanan gitu.
Nah, sama halnya dengan penulisan akun ini. Jadi akun itu ada melibatkan posisi di mana posisi setiap akun itu akan bertambah dan juga akan menyediakan suatu tempat yang fungsinya untuk mencatat setiap akun tersebut akan mengalami penurunan. Nah, biasanya akun rekening atau perkiraan itu umumnya yang paling mudah, yang paling umum sekali ya kita lihat biasanya rata-rata bentuknya T atau biasa disebut dengan T account gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam jurnal, sebenarnya akun sendiri, akun ragamnya banyak sekali ya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi akun itu secara garis besar dikelompokkan menjadi dua. Ada akun-akun real dan ada akun-akun nominal. Akun-akun real itu terdiri dari akun-akun aktiva, kewajiban, dan juga modal. Jadi apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama yang menyangkut persamaan dasar akuntansi, aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal itu merupakan akun-akun real. Nah, akun-akun real itu sebenarnya masih bisa dijabarkan menjadi jauh lebih kompleks lagi di dalamnya, yang mana kalau dari posisinya modal itu bisa kita jabarkan menjadi dua, yaitu akun-akun pendapatan dan juga akun-akun beban gitu. Untuk khusus akun pendapatan dan juga akun beban ini, itulah disebut dengan akun-akun nominal. Artinya akun-akun nominal ini nantinya akan terekam di laporan laba rugi. Sedangkan untuk akun-akun real yang mana terdiri dari aktiva, kewajiban dan juga modal, nanti hanya akan terekam di neraca. Oke. Nah, lalu bagaimana aturan pendebitan dan juga pengkreditan akun? Nah, sekarang kita sudah mulai bicara spesifik mengenai akunnya saja ya, bagaimana caranya menggunakannya. Nah, ini silakan dilihat sama-sama. Di sini ada aturan debit dan juga kredit serta saldo normal untuk akun. Jadi, sekarang untuk seterusnya mungkin saya akan menggunakan bukan rekening, bukan perkiraan, bukan juga account, tapi lebih mudahnya saya sebut dengan akun saja. Memang semua itu adalah nama lainnya ya, tapi supaya untuk keseragaman kita pakai akun saja gitu. Istilah akun. Gini, untuk setiap akun, saya tadi kan sudah katakan kalau ada bagian yang menampilkan posisi bertambah dan ada bagian yang menampilkan posisi di mana suatu akun tersebut berkurang. Di tampilan ini didasarkan dari persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama itu kan bentuknya adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Artinya jumlahnya aktiva itu harus sama, harus seimbang dengan pasiva. Artinya aktiva itu total aktiva nilainya harus sama dengan total kalau kewajiban ditambah dengan modal itu sama. Sekarang kita bicara mengenai akun-akun real terlebih dahulu. Karena akun real itu adalah garis besar utama dalam pembentukan persamaan dasar akuntansi kan, ya, yang mana terdiri dari aset. Jadi aset kan diletakkan sebelumnya sama dengan posisinya kalau kita mencatat persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi aset atau aktiva itu adalah akun yang mana kalau kita lebih detailkan lagi satu persatu berdasarkan transaksinya itu banyak sekali akunnya aktiva ataupun aset. Ya seperti yang tadi saya katakan ada kas, ada piutang, kemudian ada perlengkapan, ada peralatan, ada kendaraan, kemudian ada mesin, ada gedung, ada tanah, ada efek. Nah, pokoknya segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang merupakan kekayaan perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dalam satu periode akuntansi. Itu semua akan dicatat dan dimasukkan ke dalam akun aset atau aktiva. Nah, posisinya ya, kalau seandainya akun aset atau aktiva tersebut bertambah,
Lah, kita letakkan di sebelah mana? Karena posisinya itu sebelum sama dengan, jadi kan di sebelah kiri. Jadi artinya kalau ada pertambahan kita mencatatnya debit ya. Sebelah kirinya akun itu artinya debit. Kalau sebelah kanannya setiap akun itu adalah kredit. Lah kebetulan aset atau aktiva itu letaknya adalah sebelum sama dengan, artinya di sebelah kiri. Jadi artinya ketika ada pertambahan itu minta tolong diletakkan di sebelah kiri, yaitu adalah sebelah debit. Jadi bagian debit kirinya setiap akun, khususnya untuk kita bicara dulu tentang aktiva ya, aset. Jadi di debit itu posisinya di sebelah kirinya akun aset atau aktiva. Ketika ada kenaikan, letakkan di debit. Nah, ketika akun aset atau aktiva itu mengalami penurunan, letakkan di posisi kanan akun aktiva. Jadi di posisi kreditnya. Nah, kemudian untuk kewajiban, akun kewajiban itu mencatat semua transaksi hutang. Hutangnya terdiri dari hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang miliknya perusahaan. Jadi bisa terdiri dari hutang usaha, hutang dagang, hutang bank, bisa juga hutang obligasi, hutang hipotek gitu ya. Apa hutang hipotek itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi untuk akun kewajiban karena posisinya di persamaan dasar akuntansi setelahnya sama dengan, artinya di sebelah kanan, ini bukan cuma sekedar peletakan di persamaan dasar akuntansi, tetapi ini juga berpengaruh kepada saat kita menggunakan akun T untuk melakukan pencatatan kenaikan. Jadi artinya yang di sebelah kanannya persamaan dasar akuntansi itu artinya adalah akun tersebut akan bertambah di posisi sebelah kanan. Sebelah kanan itu adalah kredit. Berarti untuk kewajiban atau akun kewajiban ini, ketika ada transaksi pertambahan di bagian kewajibannya, seperti kita mendapatkan hutang dari bank gitu kan, berarti kan menambah kewajiban, akun kewajiban ini. Jadi kita tulis di posisi kanannya akun T khusus untuk kewajiban di posisi kredit. Jadi artinya kreditnya bertambah. Kalau seandainya kewajiban ini mengalami penurunan, misalnya kita melakukan pembayaran terhadap hutang kita ke pihak eksternal seperti ke bank gitu ya, berarti kan menurun kewajiban kita, tanggungan kita berkurang. Itu pencatatan di akun T-nya kita letakkan di posisi kirinya akun tersebut, jadi di posisi debit. Nah, kemudian masih ada modal, ya kan? Modal juga letaknya kalau di persamaan dasar akuntansi adalah setelahnya sama dengan, artinya di sebelah kanan. Modal itu nama lainnya adalah ekuitas pemilik. Jadi akun ekuitas pemilik itu sama dengan, istilah lainnya adalah sama dengan akun modal gitu. Karena posisinya di sebelah kanan sama dengan, artinya adalah ketika ada transaksi yang mengakibatkan akun ekuitas pemilik atau akun modal ini bertambah, seperti contohnya karena ada seseorang buka usaha baru, nah dia menyetorkan sejumlah uang, nah otomatis kan modalnya bertambah, modal dari si pemilik tersebut bertambah karena adanya setoran uang dari sakunya sendiri gitu misalnya. Otomatis kita mencatatnya ketika kita menggunakan akun T ini khusus untuk akun ekuitas maupun akun modal. Akun ekuitas atau akun modal ini kita letakkan di posisi kanan, artinya kita letakkan di bagian kreditnya. Jadi bagian kredit itu mencatat pertambahan dari akun ekuitas atau akun modal si pemilik. Nah, kemudian ketika modalnya berkurang, contohnya seperti suatu perusahaannya itu adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, sehingga modalnya sangat besar sekali dan didapatkan dari saham. Nah, modal yang besar didapatkan dari saham tersebut itu ada sebagian sahamnya yang dijual ke publik. Berarti otomatis mengakibatkan akun modal atau akun dari ekuitas ini mengalami penurunan. Nah, kalau penurunan kita letakkan posisinya di posisi sebelah kiri dari akun T, dari akun ekuitas atau akun modal tersebut. Artinya kita letakkan di posisi debit dari akun modal atau akun ekuitas tersebut. Gitu ya. Oh ya, saya lupa memberikan contoh untuk aktiva dan juga aset.
aktiva atau aset. Jadi khusus untuk akun aset atau akun aktiva, ketika terjadi penambahan transaksi, contohnya seperti transaksi ada beli gedung. Nah, gedung itu kan merupakan kekayaan perusahaan, ya, diakui sebagai kekayaan perusahaan. Jadi kita mencatatnya sebagai akun aset atau akun aktiva. Kita masukkan ke akun tersebut. Nah, ketika ada pembelian gedung, artinya gedungnya bertambah. Gedung bertambah karena posisinya akun aktiva atau akun aset itu kalau di persamaan dasar akuntansi sebelumnya sama dengan, artinya pertambahannya di sebelah kiri. Kiri itu adalah debit. Ketika ada pembelian gedung menyebabkan akun dari aktiva atau aset tersebut bertambah, jadi kita letakkan di posisi debit. Nah, kemudian ketika gedung tersebut nantinya dijual, otomatis aset tersebut akan berkurang. Aktiva tersebut akan berkurang. Pengurangannya kita letakkan di posisi kanannya, kanan dari akun T, khusus untuk aktiva atau aset tersebut. Jadi kita letakkan di posisi kredit. Nah, makanya kenapa di slide ini saya beri warna kuning, kuning, kuning. Nah, kuning, kuning untuk aset, kewajiban dan juga ekuitas pemilik atau modal ini. Ya, itu artinya di mana suatu akun tersebut mengalami penambahan. Jadi ketika ada pertambahan mencatatnya di bagian yang kuning, kuning, kuning ini. Akun aset atau akun aktiva, akun kewajiban, dan juga akun ekuitas atau akun modal ini, nama lainnya selain dikatakan akun real juga disebut sebagai akun raja. Oke, jadi kalau tidak dikasih warna kuning, artinya di situ posisinya untuk setiap akun tersebut mengalami transaksi penurunan itu harus dicatat di bagian yang tidak berwarna kuning. Ketika suatu akun tersebut kita letakkan di posisi yang kuning-kuning tersebut, ya, berarti kan ada penambahan. Ketika aset atau aktiva tersebut dicatat di bagian yang bertambah, yang kuning itu artinya kita melakukan pendebitan. Nah, kalau akun aset atau aktiva kita catat di bagian yang tidak berwarna kuning, artinya kita melakukan pengkreditan. Nah, begitu juga dengan kewajiban maupun akun modal atau akun ekuitas. Sebenarnya persamaan dasar akuntansi itu terlihatnya sangat sederhana, ya, aset sama dengan kewajiban ditambah modal atau ekuitas. Tapi sebenarnya kalau mau dipecah dari bagian akun ekuitas pemilik atau akun modal tersebut, itu ada dua bagian seperti yang tadi saya katakan sebelumnya di slide sebelumnya, yaitu adalah akun nominal atau nama lainnya adalah akun laba rugi, karena nantinya akun nominal itu akan dicatat di laporan laba rugi sebagai bahan dasar untuk pencatatan laporan laba rugi. Jadi akun-akun apa saja? Ada akun pendapatan dan juga akun beban. Artinya begini, supaya lebih mudahnya memahami tentang akun ekuitas ataupun akun modal ini, sebenarnya yang mengakibatkan modal seorang pemilik bertambah itu ada 3 hal, ya. Ada 3 hal. Yang pertama, modal pemilik itu bertambah karena ada 4 hal. Jadi yang pertama, akun seorang pemilik itu akan bertambah ketika adanya kenaikan atau ketika adanya pendapatan, ya. Pendapatan di sini karena kita di awal sebelum UTS ini mata kuliahnya mengenal perusahaan jasa, jadi kita fokuskan ke perusahaan jasa dulu. Jadi akun pendapatan di sini artinya adalah suatu perusahaan itu sudah mentransfer jasanya kepada customer, dan bisa jadi customernya pada saat itu sudah melakukan pembayaran ke kita dan kita mengakuinya sebagai pendapatan, kan begitu ya. Nah, karena ada uang yang masuk ke ke perusahaan kita, itu akhirnya mengakibatkan modal dari perusahaan itu akan bertambah. Nah, kembali lagi, akun pendapatan tersebut karena related dengan akun ekuitas atau akun modal, maka akun pendapatan tersebut mengakibatkan modal bertambah,
Lah modal bertambah itu kan posisinya di sebelah kredit, ya, di sebelah kredit. Karena kalau di persamaan dasar akuntansi, akun ekuitas atau akun modal tersebut posisinya setelahnya sama dengan, berarti di sebelah kanan. Nah, posisi sebelah kanan tiap akun tuh apa? Kan kredit gitu. Jadi kalau ada transaksi yang menyebabkan akun modal bertambah, berarti diletakkan di sebelah kreditnya. Nah, salah satu penyebab suatu akun modal atau akun ekuitas itu bertambah adalah dari kita menerima pendapatan. Kita sudah mentransfer jasa kita kepada customer kita. Seandainya kita tukang potong rambut, salon sudah potong rambut, kan customer kita akan bayar ke kita. Nah, ada uang kas yang masuk ke dalam perusahaan kita, itu menyebabkan modal kita bertambah sebenarnya. Kita mencatatnya sebagai pendapatan. Dan karena pendapatan itu menyebabkan modal bertambah, untuk akun pendapatan sendiri, posisinya juga sama seperti akun ekuitas atau akun modal. Artinya bertambahnya di posisi sebelah kanan. Kanan itu adalah di posisi kredit. Nah, ketika pendapatan itu mengalami pengurangan, maka kita mencatatnya di posisi debit, kebalikannya gitu ya. Nah, seandainya customer kita sudah mentransfer jasa kita tetapi masih ditangguhkan, artinya pembayarannya ditangguhkan kepada kita, customer kita masih ngutang sama kita. Nah, otomatis ini juga akan menyebabkan pendapatan tersebut mengalami peningkatan. Jadi kita harus catatnya di akun T, khusus untuk akun pendapatan, bertambah di sebelah kanan, yaitu di posisi kredit, yang mana nantinya akan mengakibatkan bertambah juga akun ekuitas atau akun modal di posisi kredit, gitu ya. Nah, lalu kapan akan digunakan akun pendapatan tersebut kita mencatatnya menurun? Ketika kapan pendapatan tersebut akan mengalami penurunan? Nah, contohnya adalah seperti kita akan melakukan penghapusan, misalnya melakukan penghapusan karena akun nominal itu harus ditutup di akhir periode ketika kita harus membuat saldo awal di periode berikutnya. Tapi ini masih lama, jadi tidak perlu dipikirkan. Jadi sistematikanya seperti itu ya. Kemudian yang menyebabkan akun ekuitas atau akun modal tersebut berkurang adalah karena adanya beban. Ya, beban, segala macam beban yang digunakan yang merupakan tanggungan dari perusahaan yang harus dibayarkan di periode tersebut, itu adalah beban. Ya, kalau pendapatan tadi terkait dengan pentransferan jasa kita kepada customer kita. Bisa itu terkait dengan pendapatan yang kita terima karena kegiatan operasional utama perusahaan ataupun kegiatan non operasional. Contohnya non operasional, seandainya perusahaan kita ini adalah salon, berarti kan operasionalnya adalah ya memang potong rambut, cuci rambut, masker rambut gitu, krimbat, ya itu kan utamanya. Tapi kalau yang non operasionalnya ya mungkin di luar itu, seperti jual alat make up misalnya, jual make upnya, jual alat-alat kosmetik gitu ya, jual bedak, lotion, nah mungkin seperti itu. Nah, itu di luar kegiatan operasional yang utama. Nah, kemudian untuk akun ekuitas atau akun modal ini akan mengalami pengurangan ketika adanya kegiatan transaksi beban ya. Karena akibat beban ini modal mengalami pengurangan, jadi modal akan berkurang, kita mencatatnya di posisi debit. Dan ini sama halnya dengan akun beban yang menyebabkan modal berkurang tadi, akhirnya beban sendiri kalau bertambah ya kita mencatatnya di posisi debit. Tapi kalau beban berkurang, kita akan mencatatnya di posisi kredit. Jadi kebalikannya. Nah, contohnya seperti
kita melakukan pembayaran terhadap sewa. Jadi salon kita itu gedungnya adalah menyewa. Nah, otomatis pada saat kita melakukan pembayaran, beban sewa ini kan mengalami peningkatan. Jadi kita mencatatnya di posisi debit. Yang mana nanti akan mengakibatkan dari akun ekuitas atau akun modal itu akan berkurang. Jadi berkurang di posisi debit. Gitu ya. Kemudian hal lain yang menyebabkan akun ekuitas atau akun modal tersebut mengalami pengurangan itu adalah prive. Jadi prive itu adalah penggunaan uang yang dilakukan oleh pemilik. Kalau seandainya perusahaannya merupakan perusahaan perorangan. Karena perusahaan perorangan itu kan tidak ada pemisahan harta kekayaan. Harta yang ada di perusahaan yaitu yang digunakan oleh pemilik. Jadi terkadang pemilik melakukan pengambilan. Nah, karena prive ini menyebabkan, akun prive sendiri menyebabkan akun ekuitas atau akun modal berkurang. Nah, ketika ada transaksi prive, itu kita mencatatnya penambahan akun prive sendiri di posisi debit. Nah, ketika ada penurunan dari akun prive itu sendiri, posisinya kita letakkan di kredit. Oke. Nah, jadi sama halnya seperti akun aktiva, akun kewajiban, akun ekuitas atau modal. Untuk akun pendapatan, ya, untuk akun pendapatan seperti akun pendapatan, akun beban, akun prive itu kan saya kasih warna kuning-kuning ya. Jadi di posisi kuning-kuning itu letak di mana kita harus melakukan pencatatan kenaikan transaksi. Jadi kita letakkan yang di posisi yang kuning-kuning itu, ya. Pengkreditan kah atau pendebitannya. Dan juga arti warna yang kuning-kuning itu merupakan saldo normal. Ya, saldo normalnya. Artinya kalau kalian bikin suatu akun, kan tidak mungkin transaksinya cuma satu, tapi banyak sekali. Mungkin dalam satu akun akun aset yang khusus hanya untuk peralatan, mungkin transaksinya bisa sampai 5 atau 7 gitu ya. 5 sampai 7, dan itu nanti akan kita jumlahkan posisi debit dan juga posisi kredit mana yang jauh lebih besar. Kalau seandainya posisi akun aset itu akun peralatan tersebut di debit jauh lebih besar dibandingkan dengan kredit, otomatis nanti kan akan ada saldo di posisi debit. Nah, saldo untuk akun peralatan, yang mana akun peralatan itu merupakan keluarga dari akun aktiva atau aset, artinya itu sudah betul bahwa memang saldo untuk kelompok keluarga akun aset itu di posisi debit. Nah, jadi warna yang kuning-kuning itu adalah letak dari hasil akhir kalian menghitung, itu harus bersaldo normal seperti itu. Artinya akun aset saldo normalnya ya di debit nanti. Artinya transaksi yang ada di debit itu nanti akan jauh lebih besar nilainya dibandingkan saldo yang di kredit. Nah, begitu juga kalau yang untuk yang saldonya kredit ya, contohnya seperti akun kewajiban, akun ekuitas atau modal, dan juga akun pendapatan, itu harus bersaldo kredit. Kalau tidak bersaldo kredit artinya salah. Artinya kewajiban, modal, dan juga pendapatan posisi kreditnya harus jauh lebih besar dibandingkan transaksi yang terekam di posisi debit. Nah, bisa jadi kalau ternyata kok tidak sesuai dengan saldo normalnya masing-masing, artinya mungkin ada salah catat, salah masuk pengakuan antara debit dan juga kredit. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan tidak sama nilainya. Akun beban dan juga akun prive itu kan posisinya saldonya debit. Nah, artinya di sini nilai debitnya itu harus lebih besar dibandingkan posisi kreditnya. Oke ya. Nah, kemudian saya tadi sudah katakan bahwa akun nominal atau yang disebut dengan akun laba rugi, yang mana terdiri dari akun pendapatan dan juga akun beban. Nah, di sini itu karena akun pendapatan dan juga akun beban itu nanti dijadikan komponen dalam pembuatan laporan laba rugi, artinya ketika pendapatannya itu jumlahnya lebih besar, saldo di pendapatan lebih besar dibandingkan saldo di beban, artinya perusahaan mengalami laba. Dan kalau adanya laba, itu akan mengakibatkan kenaikan
ya, kenaikan di posisi akun ekuitas atau akun modal. Jadi akan bertambah di posisi kredit. Jadi untuk laba sendiri nanti posisinya harus di posisi kredit. Begitu juga sebaliknya ya, kalau seandainya rugi berarti artinya bebannya lebih besar dibandingkan pendapatan. Dan itu akan mengakibatkan akun ekuitas atau akun modal tersebut mengalami penurunan. Jadi untuk rugi posisinya ada di sebelah debit. Nah, sedangkan kalau ada pertanyaan akun private berarti termasuk yang real atau nominal. Akun private termasuk akun yang mana? Real atau nominal? Nah, jadi akun private ini juga nantinya akan dihilangkan. Ya, jadi sebenarnya akun termasuk dari akun nominal gitu ya. Oke, baiklah, ini mengenai aturan debit dan juga kredit serta penunjukan dari saldo normal akun. Nah, ini mudah-mudahan sudah cukup jelas ya, karena ini merupakan hal yang sangat mendasar sekali. Yang menggunakan akuntansi ayat jurnal berpasangan. Jadi asalnya ini merupakan potongan dari bagian siklus akuntansi. Di akuntansi itu segala sesuatu itu berdasarkan pada transaksi yang terjadi. Ya, setiap transaksi yang terjadi itu akan dibuktikan menggunakan bukti-bukti transaksi yang mana ragamnya itu beragam ya. Bisa kwitansi, bisa memo, bisa faktur, bisa invoice, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bukti-bukti transaksi ini merekam transaksi yang sudah terjadi, khususnya adalah transaksi-transaksi yang mana mengandung moneter, currency begitu. Tapi kalau seandainya transaksinya itu cuman berkaitan seperti ada Verlap gitu ya, misalnya Verlap itu seperti ini, verifikasi lapangan. Artinya kalian mempunyai suatu aset, gedung atau rumah lah. Nah, rumah tersebut itu ditinjau oleh seorang ahli pajak karena posisinya bagus di pinggir jalan dan dia mudah untuk akses transportasinya ke akses angkutan umum misalnya. Jadi nilai yang kalian cantumkan itu seandainya cuma 100 juta, tapi orang ahli pajak itu menilainya, mencatatnya NJOP-nya itu lebih dari 100 juta, bisa 250 juta. Nah, pencatatan yang dikatakan oleh seorang ahli pajak mengenai NJOP-nya itu yang harganya bukan 100 juta tapi 250 juta, itu tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan di akuntansi. Ya, kecuali kalau rumah tersebut akhirnya kalian jual seharga 150 juta misalnya. Nah, nilai 150 juta tersebut itu adalah transaksi kejadian yang mana terekam nilai moneter, ada currency-nya. Nah, didukung juga dengan bukti-bukti transaksi itu yang bisa dilakukan pencatatan. Meskipun orang ahli pajak menyatakannya 250 juta, nilai 250 juta itu tidak bisa dilakukan pencatatan karena itu hanya estimasi. Itu hanya berdasarkan verifikasi lapangan. Tapi yang transaksi sesungguhnya dengan nilai 150 juta lah yang harus kalian lakukan pencatatan. Ya, didukung dengan bukti transaksi tentunya. Jadi, apa yang harus dilakukan ketika kalian ada dasar transaksi yang sudah terjadi, artinya data historis ya, didukung dengan bukti-bukti transaksi yang ada. Langkah selanjutnya adalah kita mencatatnya dengan jurnal. Nah, caranya yang pertama adalah kita menentukan kira-kira akun mana yang berpengaruh pada transaksi yang sudah terjadi tersebut. Ataukah itu berpengaruh ke aset kah? Ke kewajiban kah? Ya, berarti kalau aset ada penambahan kekayaan kepada perusahaan, kalau kewajiban memang melibatkan adanya tanggungan, ekuitas berhubungan dengan modalnya, bisa si pemilik ya atau perusahaan, kemudian berhubungan dengan pendapatankah, bebankah atau prive. Gitu ya. Nah, untuk menentukan apakah saldo akun yang terpengaruh itu mengalami kenaikan atau penurunan, langkah keduanya gitu. Kalau kita sudah menentukan transaksi tersebut bisa dicatat diwakili dengan akun yang mana, nah baru kita mengidentifikasi. Kita menentukan kira-kira akun yang terlibat untuk pencatatan ini dasarnya dari transaksi ini adalah mempengaruhi akun tersebut naik atau turun gitu. Kalau kita sudah bisa tahu mengakibatkan akun tersebut naik atau turun, nah kita baru pikirkan
sesuai sama asas dari yang di slide sebelumnya tadi tentang aturan pencatatannya ya, di posisi debit kah atau kredit. Jadi kita sesuaikan dulu sama akunnya masing-masing. Ya, karena tidak semuanya tuh kalau yang naik harus kita taruh di debit, tidak. Yang turun harus kita taruh di kredit semua, ya juga tidak. Tapi tergantung jenis akunnya apa kan gitu. Ya, jadi disesuaikan dulu. Intinya adalah harus ada transaksi dulu yang terjadi berdasarkan moneter tadi, harus ada bukti transaksi, pasti akan didukung dengan bukti transaksi. Kemudian kita akan menentukan kira-kira transaksi tersebut bisa diwakili menggunakan akun apa yang terlibat, kira-kira transaksi tersebut menyebabkan akun tersebut naik atau turun. Kalau sudah naik atau turun, kita lihat lagi aturannya, akun tersebut kalau naik itu di posisinya di sebelah mana, di debit atau di kredit. Lah, baru kita akan mencatatnya ke dalam jurnal. Nah, posisi ini, bagian ini adalah bagian penjurnalan. Jadi penjurnalan itu ada jurnal umum dan ada jurnal khusus. Jadi jurnal khusus itu biasanya mencatat segala transaksi yang tidak bisa dicatat di jurnal umum adalah pencatatan di sistem akuntansi yang mana mencatat segala transaksi yang tidak bisa dicatat di jurnal khusus. Nah, kalau jurnal khusus itu hanya mencatat transaksi-transaksi yang biasanya kerap kali terjadi hampir mirip. Jadi dikelompokkan supaya lebih ringkas gitu. Nah, sekarang kita bicara mengenai jurnal umum terlebih dahulu. Ini khusus untuk perusahaan jasa ya. Nah, jadi jurnal umum itu asal katanya dari bahasa Prancis. Nah, Joe. Lah ini nggak tahu nih. Ini pengejaannya seperti apa karena saya nggak bisa bahasa Prancis, jadi ya seperti itu ya. Nah, artinya itu ternyata hari. Lah, buku harian. Buku harian. Jadi jurnal itu adalah suatu alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Nah, jadi harus runtut. Biasanya kan bukti transaksi itu ditata dulu, terus kemudian dicatat secara kronologis ya di jurnalnya, berdasarkan urutan waktu kejadiannya, dengan harus menunjuk ke rekening yang mana yang harus didebit dan yang mana harus dikredit, beserta jangan lupa tuliskan juga jumlah rupiahnya masing-masing. Setiap transaksi pasti akan melibatkan 2 akun minimal. Lah ini artinya kalau tadi kita sudah belajar belajar akun ya, kita sudah belajar akun. Jadi akun tersebut itu akan kita gunakan sebagai dasar pembuatan jurnal. Nah, jurnal sendiri itu harus paling tidak ada 2 akun. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Contohnya aset. Di dalam aset kan ada banyak sekali akunnya. Bisa kas, bisa peralatan. Seandainya menjual peralatan gitu misalnya, kan berarti mengakibatkan kasnya bertambah, peralatannya berkurang. Nah, itulah untuk kas itu adalah akun, peralatan juga akun. Nah, kas dan peralatan itu pencatatannya kedua hal tersebut di dalam jurnal. Artinya jurnal tersebut harus paling tidak melibatkan 2 akun ya, supaya balance. Jadi nama lain dari jurnal itu selain mencatat sesuatu hal yang kronologis, juga nama lainnya adalah Book of Original Entry. Jadi ada beberapa fungsi dari jurnal itu sendiri. Ya, jurnal itu fungsinya untuk mencatat. Jadi alat pencatatan yang mana bisa menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh suatu transaksi. Jadi manfaatnya pemakaian jurnal itu akan sangat terasa sekali ya, terutama kalau suatu transaksi mengakibatkan adanya beberapa pendebitan ataupun pengkreditan. Jadi pengaruh transaksi semacam ini sangat sulit diketahui melalui buku besar, tapi akan kelihatan jelas sekali kalau di dalam jurnal gitu. Jadi fungsinya mencatat segala transaksi yang ada nilai currency-nya, data-data historis didasarkan pada bukti transaksi. Nah, fungsi historis. Jadi di sini maksudnya adalah jurnal juga merupakan alat pencatatan yang memberikan gambaran secara kronologis menurut urutan waktu terjadinya transaksi, sehingga bisa memberi gambaran yang lengkap tentang seluruh transaksi perusahaan berdasarkan urutan-urutan kejadiannya.
Nah, fungsi historis itu seperti itu. Kemudian fungsi analisis. Nah, fungsi analisis di sini ini bisa digunakan sebagai dasar untuk menganalisa, ya, untuk menganalisa karena transaksi-transaksi tersebut itu kan melibatkan paling tidak 2 akun minimal. Jadi seseorang kalau sebelum melakukan pencatatan tuh pasti akan selalu berpikir transaksi ini itu mengakibatkan akun apa ya yang bisa mewakili untuk pencatatan, kemudian bertambahnya dan berkurangnya itu di sebelah mana gitu. Nah, kenapa di situ jurnal itu terkait dengan fungsi analisis. Kemudian fungsi instruktif. Jadi jurnal ini sangat memaksa sekali untuk harus dilakukan karena jurnal ini merupakan tahapan pertama ketika kita sudah mengalami kejadian atau transaksi yang melibatkan nilai moneter yang mana didukung dengan bukti transaksi, otomatis kita harus melakukan pencatatannya. Mau tidak mau harus dilakukan supaya nanti di akhir periode kita bisa melakukan penganalisaan. Nah, fungsi instruktif di sini adalah sangat memaksa sekali bukti transaksi yang ada dan transaksi keuangan yang terjadi itu harus dilakukan pencatatan segera ke dalam jurnal. Nah, fungsi informatif di sini adalah jurnal mampu memberikan informasi yang sangat jelas sekali karena semuanya didasarkan pada data historis yang sudah terekam secara kronologis. Jadi kalau ada apa-apa ketika audit biasanya mengacunya kepada jurnal. Jadi jurnal itu bisa kelihatan adakah salah pencatatan, adakah salah pos, adakah nilainya yang tidak sesuai dan sebagainya, kita juga bisa mengacu kepada jurnal. Nah, bentuk jurnal itu ada jurnal umum dan juga jurnal khusus. Nah, ini adalah bentuk format dari jurnal umum. Ya, ada namanya itu di atas jurnal umum biasanya ini. Nah, kenapa kok ada halaman? Karena jurnal itu bisa merekam, mencatat transaksi lebih dari satu dan bisa berhalaman-halaman. Nah, makanya dikasih halaman. Tujuannya untuk memudahkan ketika seseorang melakukan pencarian terkait dengan jurnal. Ya, ada tanggalnya. Tanggal di sini merekam kapan terjadinya transaksi tersebut berdasarkan dari bukti transaksi. Kemudian nama rekening dan juga keterangan. Nah, ini posisi bagian kolom kedua ini untuk mencatat akun. Jadi yang mana tadi saya katakan adalah terlibat 2 akun. Ya, paling tidak harus ada 2 akun yang terlibat, itu dicatat di nama rekening dan keterangan. Nah, maksudnya nama rekening itu nama akun ya, nama akun dan juga keterangan. Keterangan di sini seandainya transaksinya adalah transaksi pembelian gedung gitulah, biasanya dicatat di bawahnya nama-nama akun tersebut. Kemudian nomor rekening, bagian ketiga ini menunjuk kepada nama-nama akun. Jadi setiap akun tuh pasti akan memiliki nomor akunnya masing-masing. Ya, diurutkan. Biasanya aset nomor 1 berapa gitu, kewajiban nomor 2 berapa, modal nomor 3 berapa gitu, pendapatan 4 berapa gitu, beban 5 berapa lah, seperti itu adalah nomor akun ya. Tapi ini bukan jadi patokan karena setiap perusahaan itu pasti akan berbeda-beda gitu. Kemudian harus mencatat nilai nominalnya, currency-nya di sini dengan kita tampilkan kolom 4 dan juga kolom 5 yang mana merupakan kolom jumlah. Nah, jumlahnya untuk debit dan juga kredit disendirikan. Artinya debit tadi akan mengacu kepada nama akun atau nama rekening yang mana harus kita analisa transaksi tersebut mengakibatkan akun tersebut itu bertambah atau berkurang. Sehingga kalau bertambah atau berkurang letaknya di posisi debit atau kredit. Lah, inilah kita mencatatnya di bagian ini. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal khusus ya, masih perusahaan jasa tentunya. Nah, di jurnal khusus ini, memang jurnal ini sengaja dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi secara berulang-ulang. Jadi supaya lebih ringkas, lebih mudah, lebih simpel, makanya dibikinkan jurnal khusus. Special journal ya. Jadi jurnal khusus itu nama lainnya special journal. Yang biasa digunakan dalam akuntansi perusahaan itu biasanya ada 4 macam. Karena sekarang kita sedang berbicara perusahaan jasa, itu ada jurnal pendapatan. Jadi jurnal pendapatan ini mencatat segala transaksi yang mengakibatkan pendapatan itu bisa bertambah, ya. Artinya customer kita masih ngutang sama kita. Nah, itu biasanya dicatat di jurnal
pendapatan, atau pendapatan yang harusnya kita terima itu masih ditangguhkan. Itu dicatat di jurnal pendapatan. Kalau jurnal pembelian, ini adalah segala transaksi keuangan yang mengakibatkan adanya hutang. Ya, pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit dari sisi kita. Kita beli barang ke supplier masih ngutang, lah itu masuk ke jurnal pembelian. Kemudian jurnal pengeluaran kas itu adalah jurnal yang fungsinya untuk mencatat segala pengeluaran kas kita. Pokoknya segala transaksi yang mengakibatkan adanya aliran dana kas keluar itu kita catat di jurnal pengeluaran kas. Sedangkan jurnal penerimaan kas itu mencatat segala penerimaan kas akibat dari segala transaksi apapun yang intinya kas kita malah akhirnya bertambah. Itu kita catat di di jurnal penerimaan kas. Kemudian untuk jurnal pendapatan. Nah, ini formatnya jurnal khusus yang khusus untuk jurnal pendapatan. Ya, ada judulnya itu jurnal pendapatan. Ada halamannya karena mungkin bisa jadi melibatkan banyak halaman transaksinya. Ada tanggal, di situ ada merekam tanggal kapan transaksi penjualan secara tunai, ya. Artinya kenapa kok saya tulis jurnal pendapatan bukan jurnal penjualan di sini? Karena ini adalah perusahaan jasa. Nah, jadi perusahaan jasa itu kan tidak menjual barang dagangan, tidak menjual barang yang berwujud, tapi barang yang tidak berwujud, artinya jasa. Makanya disebut dengan jurnal pendapatan. Nomor fakturnya, nah nomor faktur ini mengacu pada bukti transaksi tersebut, nomor fakturnya berapa. Keterangan di kolom ketiga ini mencatat akun-akun yang terlibat untuk mencatat jurnal pendapatan, ya. Keterangan di sini, keterangan di sini yang di kolom ketiga ini mencatat keterangan transaksinya, ya, keterangan transaksinya. Misalnya karena ini adalah penjualan jasa yang masih kredit gitu ya, penjualan secara kredit, berarti kita sudah mentransferkan jasa kita kepada customer, tapi customer kita masih menangguhkan pembayarannya gitu. Jadi kita tulis biasanya di sini seperti siapa yang ngutang sama kita, misalnya tuan A, tuan B, tuan C, lah itu kita letakkan di keterangan. Kemudian ada kolom referensi. Jadi biasanya kolom referensi ini ada yang dikosongi, ya, ada juga yang diisi. Nah, jadi referensi ini biasanya dipakai untuk melakukan posting terhadap jurnal, gitu. Nah, kemudian ada debit, ada kredit. Nah, debit sama kreditnya ini langsung dituliskan nama akunnya, karena ini merupakan penjualan secara kredit, ya. Pendapatan kita masih ditangguhkan, customer kita masih ngutang sama kita, akhirnya piutang usahanya akan muncul akunnya, ya. Piutang usaha akan bertambah di debit, jadi kita letakkan di debit piutang usahanya. Nah, pendapatannya yang di posisi kredit kita letakkan akun pendapatan, ya, karena nantinya kegiatan dari penjualan atau pentransferan jasa yang pembayarannya masih ditangguhkan ini akan mengakibatkan pendapatan dari perusahaan itu akan bertambah, ya, bertambah. Tapi kita belum menerima uangnya secara real, tapi kita mencatatnya sebagai piutang. Nah, nanti kalau sudah kita bayar kita sudah menerima pembayarannya dari customer kita secara real, kita udah terima uangnya benar-benar gitu, jadi kasnya kita letakkan di debit malahan, kemudian piutang usahanya kita letakkan di kredit gitu ya. Jadi artinya piutang usaha itu yang akan kita hilangkan, makanya posisinya kita letakkan di kredit, tapi itu masih nanti, pelajari dulu yang ada sekarang. Nah,
Yang ini adalah jurnal khusus yang khusus untuk jurnal pembelian, artinya pembelian secara kredit. Ada judulnya ya, jurnal pembelian, ada halamannya yang menyatakan beberapa lembar halaman supaya memudahkan untuk tracking. Ada tanggalnya untuk mencatat berdasarkan bukti transaksi kapan terjadinya pembelian tersebut. Nomor fakturnya juga didasarkan pada nomor faktur yang didasarkan pada bukti transaksi. Kemudian keterangan di situ menceritakan biasanya hutang kita kepada siapa saja gitu. Ya, karena ini adalah pembelian secara kredit. Nah, di sini terekam di jurnal pembelian ini. Untuk ref, ref ini biasanya juga digunakan untuk posting ke buku besar yang mana terdiri dari nomor akun biasanya dimasukkan ya, nomor akun dari akun-akun apa saja yang kita gunakan untuk mencatat di jurnal pembelian. Nah, itu sudah dibikinkan akunnya. Berarti karena pembelian secara kredit otomatis akan memunculkan hutang usaha. Jadi kita akan punya hutang kepada pihak ketiga ya, pihak di luar perusahaan. Jadi utang usaha di posisi kredit. Kemudian apa saja kegiatan yang mengakibatkan adanya hutang, ya bisa kita membeli barang dagangan misalnya gitu ya. Tapi ya karena ini perusahaannya jasa, biasanya beli persediaan atau perlengkapan yang berhubungan dengan kegiatan operasional, itu bisa kita tuliskan persediaan di sini. Nah, persediaannya akan bertambah di debit, dan juga nama dari akun-akun yang lain yang memang sengaja saya tuliskan akun lain-lain di sini. Ya, kalau seandainya ada kegiatan yang lain yang akhirnya mengakibatkan hutang gitu ya. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan belajar lebih dalam dari kasus-kasus yang ada. Kemudian jurnal khusus yang lain adalah jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas formatnya juga kurang lebih hampir sama. Ada judul, ada halaman, ada tanggal, ada nomor faktur, keterangan, refnya ini menyatakan dari nama dari setiap akun, ada nomornya ya, seperti kas 1, piutang mungkin 1 berapa gitu, pendapatan itu 4 berapa gitu. Nah, jurnal penerimaan kas ini mencatat setiap transaksi yang mengakibatkan kas itu bertambah. Makanya kasnya saya letakkan di posisi debit ya, karena kas bertambah kan di posisi debit. Nah, kemudian biasanya kalau kita ada pembayaran, kalau kita ada transaksi penerimaan kas secara tunai, biasanya juga dilakukan potongan gitu ya. Ini merupakan fasilitas ke customer kita. Nah, contohnya kalau seandainya customer kita ngutang sama kita, pasti kan ada terminnya. Nah, terminnya 1/30, N/90 dan sebagainya. Nah, artinya kalau ada termin seperti itu, nah biasanya kalau mereka membayar tunai ke kita, karena sudah loyal customer gitu ya, dapat potongan 10%. Nah, potongan pendapatan itu, pendapatan sendiri kan bertambah di sebelah kredit. Kalau yang mengakibatkan pendapatan itu berkurang, artinya karena adanya potongan, jadi potongan pendapatan kita letakkan di posisi debit teman-teman gitu ya. Nah, kemudian untuk yang di posisi kredit, karena ini adalah penerimaan kas, transaksi yang mengakibatkan kas kita malah bertambah itu bisa dari berbagai macam hal ya. Bisa dari pendapatan karena kita mentransfer jasa kita ke customer, mereka membayarnya tunai langsung tanpa ngutang, makanya dapat potongan. Nah, makanya pendapatan kalau bertambah kan kita letakkan di kredit. Nah, itu di posisi kredit pendapatannya. Untuk piutangnya ya, piutang mungkin ada pelunasan piutang. Jadi jasa sudah ditransfer beberapa waktu yang lalu, customernya masih belum mampu bayar, baru bayarnya sekarang, jadi customer melunasinya. Artinya piutangnya sisi customer berkurang. Nah, piutang kan berkurang di kredit. Nah, begini. Jadi piutangnya kita letakkan di kredit, kita malah mendapatkan kas gitu. Kemudian saya masih menyisipkan beberapa akun lain-lain ya, space tersendiri. Itu bisa diisi sesuai sama kebutuhan, nama akun-akun apa saja yang lain yang mengakibatkan adanya pelunasan atau pembayaran dari sisi pihak yang lain. Contohnya adalah penjualan mobil gitu. Nah, penjualan mobil berarti kan kas kita kan bertambah. Lah, mobil kita yang berkurang. Mobil kan kendaraan tuh. Jadi kendaraan
kan berkurang di posisi kredit. Makanya akun lain-lain, nama akunnya bisa kita isi kendaraan di situ dengan jumlahnya seharga berapa uang kas yang kita terima dari penjualan kendaraan. Nah, supaya nanti pasti lebih baik lagi latihannya. Nah, makanya silakan dikerjakan latihan soal dari saya nantinya ya. Oke, ini adalah jurnal pengeluaran kas. Jadi jurnal pengeluaran kas itu digunakan untuk mencatat pengeluaran kas transaksi yang mengakibatkan kas kita berkurang. Jadi formatnya kurang lebih hampir sama, ada judulnya, ada halamannya, ada tanggal, nomor faktur, keterangan, dan juga ref. Ya, saya rasa kalian sudah tahu ya fungsinya apa saja karena sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi makanya ikuti saya dari awal sampai akhir ketika menjelaskan gitu. Ada posisi debit dan juga kredit, makanya karena ini transaksi yang mengakibatkan kas berkurang, posisi kas ini saya letakkan di kredit. Dan juga masih saya kasih space khusus untuk akun lain-lain dengan nama akun dan juga jumlah saya kosongi karena menyediakan tempat untuk seandainya transaksi tersebut tidak menggunakan kas pembayarannya, tapi bisa pakai bank, mungkin bisa menukarnya dengan mesin gitu. Nah, makanya saya kasih space khusus. Ya, karena kalau pakai mesin juga kan mesin akhirnya mengalami pengurangan. Nah, pengurangan mesin ada di posisi kredit. Nah, makanya itu saya letakkan space khusus di posisi kredit ya, akun lain-lain bisa ditambahkan di situ. Kemudian biasanya transaksi yang biasa terjadi untuk pengeluaran kas itu adalah hutang usaha. Umumnya adalah hutang usaha. Nah, hutang usaha makanya hutang usaha kita berkurang karena kewajiban kita yang ada itu sudah kita kurangi karena sudah kita lunasi. Nah, pengurangan hutang usaha itu kalau kembali lagi ke aturan debit kredit kemarin, hutang usaha berkurang di posisi debit. Nah, untuk akun lain-lainnya di posisi debit saya beri space khusus juga. Saya beri space untuk akun lain-lain dengan nama akun dan jumlah saya kosongi juga karena fungsinya untuk mencatat ya, mencatat ketika transaksi pengeluaran kas itu bukan disebabkan karena hutang saja, bisa karena pembayaran beban, contohnya beban air, listrik, telepon, atau yang biasa disebut dengan beban utility, itu bisa dicantumkan di akun lain-lain, di nama akun di bawahnya situ, beban utility nilainya berapa. Jadi beban itu kan adanya pembayaran beban kan mengakibatkan akun beban itu muncul, bertambah. Kalau muncul bertambah itu kita letakkan di posisi debit gitu. Oke, nanti untuk lebih jelasnya silakan kerjakan tugas, nanti akan saya berikan tugas. Nah, yang ini saya akan bicara sedikit mengenai jurnal koreksi ya sekalian. Jadi jurnal koreksi itu adalah suatu alat pencatatan dalam sistem akuntansi yang tujuannya untuk melakukan revisi dari satu atau dua akun, bahkan mungkin bisa jadi lebih, yang mana sudah tercatat keliru, sehingga nantinya akan berakhir dengan pencatatan yang benar atau sesuai dengan transaksi yang seharusnya. Jadi jurnal koreksi itu biasanya seperti ini. Seandainya kalian itu menerima uang kas dari customer, berarti kan kas kita bertambah di debit, kemudian piutang kita berkurang ya di kredit. Nah, jurnal yang betul kan harusnya kas di debit, piutang di kredit. Tetapi kita salah mencatatnya, yaitu kasnya kita letakkan di debit, kemudian yang kita catat adalah hutang usaha kita letakkan di kredit. Nah, berarti kan yang salah ini adalah hutang usahanya posisinya ya. Seharusnya tidak muncul, yang harus muncul adalah piutang, bukan hutang usaha. Jadi untuk menghilangkan posisi hutang usaha yang di posisi kredit tersebut, kita harus membuat jurnal koreksi. Dengan pembetulannya adalah hutang usaha yang awalnya di kredit kita pindahkan di posisi debit. Jadi hutang usaha kita letakkan di debit dan kita tuliskan akun yang betul, yaitu piutang usaha kita letakkan di kredit. Nah, jadi otomatis di jurnal yang awal itu kan hutang usahanya berubah ya. Hutang usaha awalnya di kredit, kemudian kita letakkan di debit, otomatis kredit sama debit kan akan saling mengurangi dan hilang. Jadi yang terekam cuman kas, debit, dan piutang usaha kredit. Nah, begitu. Itu kalau ada salah satu akun yang keliru. Tapi bagaimana Bu kalau seandainya dua-duanya yang keliru? Nah, contohnya seperti kita membayar beban. Nah,
harusnya kan kita bayar sewa. Beban sewa kita letakkan di debit dan juga kasnya kita letakkan di kredit. Tetapi kita salah, kita mencatatnya piutang usaha dan juga beban utang usaha dan juga pendapatan, misalnya seperti itu. Nah, piutang usaha kita letakkan di debit, kemudian pendapatan kita letakkan di kredit, itu kan salah. Ya, karena ini kan mau bayar beban, jadi sudah salah total dua unsur tersebut. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menghilangkan dua akun tersebut. Caranya piutang usaha yang awalnya di debit dan juga pendapatan di posisi kredit kita balik posisinya dua-duanya. Jadi piutang usaha yang awalnya debit kita letakkan di kredit, pendapatan yang awalnya di kredit kita letakkan di debit. Jadi bentuknya pendapatan debit, piutang usaha kredit. Gitu ya. Sudah hilang, kemudian kita bikin lagi jurnal koreksinya yang baru dengan bentuk beban sewa kita letakkan di debit dan juga kasnya di kredit. Nah, untuk membenarkan. Demikianlah penjelasan saya hari ini mengenai jurnal umum dan juga jurnal khusus untuk perusahaan jasa. Jadi yang perlu saya tekankan mungkin untuk bagi kalian yang belum tahu bedanya hutang sama piutang itu ya. Jadi kalau hutang itu kita yang punya hutang ke pihak lain, tapi kalau piutang itu adalah pihak lain yang memiliki hutang ke kita gitu ya. Ini adalah hal yang mendasar yang mungkin bagi yang belum punya background akuntansi itu bingung, apa sih hutang, apa tuh piutang kayak gitu ya. Kok hampir mirip, tapi apa artinya? Nah, sebelum saya akhiri saya kasih informasi mengenai itu. Kemudian mengenai jurnal koreksi, nanti perlu latihan lebih lanjut mengenai hal itu. Otomatis kita harus ada latihan soalnya gitu ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sharekan ini bermanfaat. Nanti ketika ada kekurang jelasan bisa kita bahas melalui video call ketika ada jadwal untuk video call ataupun tanya langsung via WA juga, it's okay gitu ya. Baiklah, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di kelas online selanjutnya. Selamat malam.